Jadi banyak orang yang bilang kalau anak IT itu nerd. Kalau Koko ini termasuk yang ekstrovert gitu. Set. Nah, bener. Jadi karena Koko saking ekstrovertnya, banyak orang yang ketemu Koko, mereka nyangka tuh Koko anak ilkom. Karena pengalaman Veda kalau punya teman anak IT bener-bener yang diem aja. Tapi memang banyak. Yang kayak gitu emang banyak, Fen. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Welcome back IT people di Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. So, ketemu lagi bersama aku Minet Veda dan hari ini kita spesial banget ya kan. Udah tahu lah ya dari judulnya ya kan, pasti IT people udah lihat judulnya apa nih ya kan. Biar makin gak penasaran, so aku kenalin. Please welcome Pak CEO kita tercinta, Francisus Alvin. Wey, Ko Alvin, apa kabar kok? Luar biasa. Ini kok Alvin ini sering banget ya bikin konten di YouTube, di mana lagi kok? Di TikTok ya kok ya? TikTok, sama di Instagram. Nah itu tuh biasanya apa aja sih kok? Isinya pasti seputar IT. Selain IT ada nggak sih kok? Sebenarnya lebih banyak seputar IT ya. Jadi yang Koko bahas itu lebih banyak ke apa sih yang orang itu sebenarnya belum paham gitu ya. Karena banyak orang itu ngomong IT itu nggak ngerti gitu ya. Iya, IT itu apa gitu. Bener. Bahkan banyak orang yang mikir orang IT itu bisa segalanya ya. Padahal enggak gitu ya. Oke. Sampai service printer pun bisa. Nah bener, service printer. Kadang-kadang service AC juga disuruh orang IT. Waduh. Bahaya banget. Bahaya banget. Nah, IT people pasti sering, mungkin ada yang udah pernah ngeliat sosok Ko Alvin di sosial medianya kan. Pasti sosok Ko Alvin tuh kalau menurut Veda ya Ko Veda. Yes. Tapi sebelum itu Veda mohon maaf jangan di SP ya Ko ya. Agak deg-degan ya CEO kita ya kan. Jadi kalau menurut Veda tuh Ko Alvin tuh bener-bener yang kayak dosen banget, wede. Jadi kalau misalnya meeting itu kelihatan banget kayak, aduh gue lagi ngedengerin dosen guys. Karena sosoknya serius. Tapi khusus di segmen Podnet kali ini kita mau ngulik CEO Coursenet, wede. Boleh ya Ko ya? Boleh banget. Iya. Oke Ko, aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan yang bisa Koko jawab dengan apa ya? Dengan lapang dada, wede. Gila. Pertanyaan pertama, pernah bolos nggak sih Ko? Oh bolos, waduh. Iya, aku mau tahu soalnya biasanya kan orang-orang kumlot tuh kayak, wede keren banget nih kumlot, pasti pinter banget ya kan. Yeah. Kok pernah bolos nggak sih kok? Pernah. Oh serius Jujur, kok? pernah banget. Berapa kali kok? Nggak banyak sih ya, tapi pernah. Ya. Tapi pernah. Jujur, Nah itu pernah. bolosnya karena apa tuh kok? Oke, bolosnya karena apa? Jadi mungkin Koko cerita sedikit ya. Jadi kalau kita kuliah IT ya, kuliah IT itu kan pelajarannya banyak ya. Kalau ditanya penting semua atau enggak, sebenarnya Koko bilang nggak semuanya penting gitu. Bahkan ada mata kuliah yang Koko bilang mungkin mata kuliah umum ya. Mata kuliah umum, contoh misalnya tentang karakter building ya. Itu kan kadang-kadang hal yang gimana ya, hal yang kayaknya tuh udahlah. Gue udah tahu gitu ya. Wede, bener gak? kumlot nih, wede. Enggak, soalnya gini, misalnya nih ya karakter building gitu ya. Koko sih gini, Koko yakin Koko adalah warga negara yang baik. Gitu. Amin, yes. Bener luar nggak? biasa. Ya kan? Kalau bukan warga negara yang baik, ya kan? Berarti udah kena kasus tuh Bener dari juga sih kok. kampang gitu ya. Udah di penjara kan kok ya? Iya bener, Maaf jadi nih. udah ngapain lah karakter Iya. building gitu ya. Berarti pernah lah ya kok Pernah, kalau bolos. Bener, Karena pernah banget. manusiawi ya kok ya kalau bolos. Iya, bener. Terus pernah juga Koko dulu kayak gini. Apa tuh? Pernah juga dulu Koko bolos karena Koko waktu itu harus ikut kelas di dosen lain. Oh iya? Iya. Berarti tabrakan gitu kok? Benar, jadi gini ceritanya. Jadi dulu Koko dapat satu pelajaran ya, Koko lupa pelajarannya namanya apa. Ya, katakanlah pelajaran X. Nah, pelajaran X ini Koko dapat dosen yang waktu itu nggak terlalu baik ya. Gitu, ngajarnya nggak terlalu oke lah. Iya. Gitu. Nah, alhasil karena dulu Koko serius banget pas kuliah gitu Iya, ya. Kan, wede. udah punya target nih ya. Wah, nilainya harus bagus gitu kan. Kumlot beda guys. Itu dia ya. Nah, terus jadi kah? waktu ngerasain dosennya kurang enak gitu ya, kok nggak jelas sama sekali. Koko tuh ngeri, ngeri. Waduh, gila nih. Jangan-jangan nanti kalau gua nggak serius,
nilai gue jelek nih, gitu. Oh. Kalau dosennya nggak bagus nanti nilainya jelek, gitu. Alhasil waktu itu Koko cari info di pelajaran terkait dosen yang paling bagus tuh siapa. Wih, Gitu. sampai segitu kok. Iya. Oh, ini tips dan trik mau kumlot gitu ya kan? Nah, betul ya. Abis ini kita bikin konten. Waduh. Terus kok. Nah, jadi gitu ya. Jadi ketemulah nih dosen yang oke, ya. Tapi waktu dicek, wah jadwalnya bentrok nih, gawat. Bentrok sama kelas lain, gitu. Iya, berarti kelas lainnya tuh nggak yang penting banget ya kok ya? Iya, benar. Oke. Gitu. Nah, akhirnya Koko milih dong. Wah, gimana nih ngaturnya, gitu. Akhirnya Koko bolos beberapa kali. Ya. Sempet nitip absen juga kok. Oke, Sempet nitip absen guys, ya. nggak apa-apa. Gitu. Asal tanda tangannya yang nggak ribet-ribet aja sih kok. Nah, untungnya begini. Untungnya dulu di kampus Koko itu nggak pakai tanda tangan. Oh iya, canggih ya. Pakai tapping, ya. Oh gitu. Jadi Koko titip nih flashcard kok. Tak gitu ya. Waduh, abis ini dosen di udah gimana tuh? Tahu di rahasianya gitu Nah, kan. ini terbongkar semua ya. Waduh. Nah kok, ada pertanyaan lagi nih kok. Bentar ya Apa? kok. Alvin tuh sebenarnya, itu sosok yang ekstrovert atau introvert? Kalau Koko ini termasuk yang ekstrovert. Oke, iya. Gitu. Set. Nah, bener ya. Jadi karena Koko saking ekstrovertnya, banyak orang yang ketemu Koko, mereka nggak nyangka, Fet. Koko tuh anak IT. Oh iya. Mereka nyangka tuh Koko anak Ilkom. Waduh, saking satsetnya. Iya. Tapi emang apa namanya? Nggak tahu sih bener atau enggak, karena pengalaman Veda kalau punya teman anak IT bener-bener yang diem aja. Tapi stigma itu dipatahkan setelah melihat call. Wis, ya. Tapi memang banyak, yang kayak iya. gitu emang banyak kan, bener-bener banyak gitu. Jadi dulu temen Koko ada yang memang nerd banget, ya, dia kacamataan gitu ya, diem aja kalau di kelas menyendiri gitu. Tapi memang jago gitu. Kalau Koko bilang orang kayak gitu tuh tipe engineer sejati. Waduh. Ya. Dia lebih jago berkomunikasi dengan komputer daripada sama orang. Oh iya benar juga ya. Iya, ada yang kayak gitu, Fet. Tapi kok menurut Koko penting nggak sih kalau walaupun kita suka kerja sendiri, tapi penting nggak sih kok kalau punya koneksi? Penting banget, Fet. Kenapa Jadi tuh? gini, ya kalau kita misalnya kita jago nih, technical gitu ya. Tapi yang Koko rasain gini, jago technical itu bekal yang baik kalau kita mau jadi IT spesialis, ya. Tapi tetap di samping itu, ya kita perlu yang namanya communication skill. Iya benar sih kok. Itu Tetap, iya. penting banget. Karena gini, Fet, ibaratnya kita waktu kerja ya. Waktu kerja, contoh lah kita berkarir misalnya jadi back-end engineer misalnya, ya back-end developer misalnya, pasti banyak komunikasi juga sama orang front-end, gitu. Benar-benar. Terus apalagi misalnya gini, misalnya kita kerja di bidang Cisco, misalnya kita jadi post sales, jadi network engineer, ya kita pasti banyak komunikasi juga sama pre-salesnya, ya. Karena waktu pre-sales itu mau maju kan pasti dia bikin network desainnya segala macam. Gitu, jangan sampai kita tahu ada yang salah di awal, tapi kita nggak bisa ngomong, Fet. Konyol, gitu. Benar juga sih kok. Jadinya kita Kayak- menjebak diri kita sendiri, Iya, gitu. bener ya, Kak. Ya, kan geblek ya begitu ya. Benar. Berarti emang benar communication skill itu penting walaupun emang suka kerja sendiri ya kok. Benar. Oke kok. Next question nih kok. Kok tahu ibu nggak kok? Oh, ibu tahu. Kok ibu nggak? Gila. Kok ibu nggak kok? Gila. Pernah ibu nggak kok? Kalau dari mukanya emang ada muka-muka wibu Iya kan? kayak bibit-bibit wibu ya. Ya Allah jangan di SP ya Tuhan tolong ya. Kalau wibu enggak, kalau Enggak ya. kok enggak. Tapi kalau ngefans sama artis? Enggak juga ya. Waduh, emang berarti Mungkin apa? malah artisnya ngefans sama Koko. Wadaw, selebel lah tuh. Gak ada yang lain kalau misalnya CEO defensi sama artis guys. Gila. Ya, terharu Pede ya. banget gitu ya. Centang biru guys, jangan lupa follow Franciscus Alvin. Gila. Waduh. Nah, kok tadi kan Koko bilang nggak pernah wibu, terus ngefans nggak, terus entertain Koko selama jadi anak IT itu apa tuh Kok? Kalau Koko dulu hiburannya apa gitu ya maksudnya ya? Iya, benar. Hiburan Koko itu main pingpong. Oh iya. Iya. Bang, waduh. Jadi Koko itu hobi banget main pingpong, ya dari Koko SMA. Ya, gitu. Jadi Koko hobi banget main pingpong. Jadi kerjaan Koko adalah kalau Koko udah kuliah, abis kuliah malam itu pasti Koko main pingpong, gitu. Tiap hari kok?
Dulu pas kuliah hampir tiap hari. Waduh. Hampir ya. Mainnya sama Gitu. siapa kok? Cila. Waduh. Tahu aja teman. Aduh, tahu banget dong. Jadi Koko dulu ikut kayak pelatihan gitu ya. Jadi Koko ikut kayak klub gitu. Oh, klub. Jadi ada jadwal latihannya gitu ya. Ada jadwal latihannya dan terus ya kadang-kadang suka sparring juga ke klub-klub lain gitu. Jadi kalau bisa dibilang dulu Koko itu kalau dibilang pemain sampai profesional banget enggak, tapi pemain semi profesional lah. Oke, Gitu. jago lah ya kok ya. Enggak lah. Wede, besok tanding sama Veda. Veda jadi papannya deh. Gini ya udah. Nah jadi hiburannya itu doang, gitu. Jadi Koko kalau udah suntuk, aduh gila nih, udah selesai kuliah belajar suntuk udah pasti main, pasti langsung set gitu. Bahkan Sabtu Minggu aja Koko suka main. Oh iya kok. Iya, gitu. Nggak ngoding ya? Berarti nggak tiap hari ngoding kan kok? Nggak tiap hari. Tadi kan entertainnya main pingpong tuh kok. Terus habis itu Sabtu Minggu juga pingpongan. Nah, tadi ngomongin ngoding, Koko kalau ngoding tuh ada waktunya nggak sih kok? Apa pernah nggak sih kayak nggak tidur gitu? Oke. Cuma buat ngoding gitu? Sepanjang kuliah ya? Ah. Sepanjang kuliah. Kalau sepanjang kuliah gini, jadi Koko itu termasuk kalau ngoding ya, Koko nggak pernah yang sampai begadang, nggak tidur. Koko nggak pernah. Karena apa? Karena Koko punya prinsip gini. Waktu kuliah, ya, mau sesusah apapun pelajarannya, jam 12 malam, apapun yang terjadi, gue tidur. Even misalnya besok itu, ujian atau apa gitu ya, Koko nggak pernah begadang, Fet. Kenapa? Karena Koko tahu, kalau Koko begadang, itu nggak memperbaiki kondisi. Iya Gitu. sih, bener juga. Ujung-ujungnya besoknya malah makin nggak benar. Iya, nggak bisa belajar, Betul. capek. Ya. Terus kalau seandainya lagi ujian, percuma juga begadang. Ujung-ujungnya pas ujian malah teler. Iya pernah Veda kayak gitu kok, kayak rela begadang gitu. Soalnya hitung-hitungan Veda kan agak kurang gitu. Oh iya. Makanya nggak jadi anak IT gitu. Nangkep. Jadinya kayak begadang terus itu paginya sama aja bohong, nilainya juga jelek juga. Iya, benar. Makanya dulu Koko waktu pas Koko kuliah ya, yang Koko lakukan adalah ini tips nih ya, ya buat Anda yang anak IT lagi kuliah ya. Jangan pernah belajar pakai sistem kebut semalam. Jangan. Kenapa tuh? Kenapa? Saya baru Karena tahu gini, ya. Kalau kita belajar hafalan misalnya, ya, sistem kebut semalam ya udah oke lah, gitu. Tapi kalau di IT itu logic, Fet. Gitu. Intinya gini, kalau kita terlatih, kita baru kepikiran, oh soal ini gua harus ngerjainnya kayak gini. Gitu. Algoritmanya kayak begini. Gitu. Ya, itu harus latihan. Jadi kalau seandainya Anda kuliah IT, ngoding, pakai sistem kebut semalam, kacau. Kenapa? Karena percuma. Anda mau kebut gimana pun, ya. Kalau logiknya nggak nangkep ya, kok ya? Betul. Oke. Gitu loh. Biasanya kalau udah kepepet gitu, ujung-ujungnya bukan melatih logik lagi, jadi ngafalin soal. Dan seberapa besar sih kemungkinan soal itu sama? Itu kecil banget, apalagi pelajaran yang coding ya, yang praktek ya. Benar. Kalau yang teori-teori sih ya masih ada lah, kisi-kisi mutakhir gitu ya. Iya, boleh lah ya. Nah, jadi tipsnya adalah Anda kalau habis belajar kuliah ya, pulang ya ulangin hal yang tadi dipelajarin. Nah, itu yang dikodingin. Kenapa? Karena pada saat Anda belajar di kampus, dapat pelajaran praktek misalnya 2 jam gitu ya, itu pasti nggak langsung nyerap otak semua, Fet. Gitu. Pasti ada hal-hal yang, wah ini kayaknya gue perlu ngulik lagi deh. Nah, itu catat. Pulang, belajarin itu. Nggak ada gunanya belajarin yang lain. Gitu. Berarti emang termanajemen lah ya kok ya, Iya, semuanya. Oke. Terus kalau ditanya, Koko paling lama berapa ngoding? Kalau pas kuliah ya, paling 2-3 jam sehari. Oh iya kok? Iya. Oh kira sampai yang kayak 12 jam gitu? Enggak gitu. Karena Koko gini, Koko bukan fokus sama sintaks dan bahasa pemrograman ya, bukan gitu. Tapi Koko lebih fokus sama intisarinya. Gitu. Jadi kalau Koko belajar ngoding, abis Koko ngoding, Koko pikir dengan apa yang gua pelajarin tadi, gua akan bisa ngapain aja ya, gitu. Alhasil Koko dapet benang merahnya. Nah iya, baru Veda mau mention karena Ko Alvin sering banget ngomong tentang benang merah. Yang penting benang merahnya nangkep gitu. Bener ya. Kalau kita udah dapet benang merahnya, kita mau ganti misalnya. Mau ganti bahasa pemrograman. Ya, mau ganti bahasa pemrograman. Misalnya dari apa ke apa misalnya. Ya, dari PHP ke Java misalnya. Itu benang merahnya sama, tinggal belajar sintaksnya doang.
Oh gitu. Gitu. Nah, Oke. kesalahan terbesar anak IT adalah belajar banyak bahasa pemrograman sekaligus. Nggak fokus. Bener, Fet. Iya benar-benar. Jadi kalau kita ketemu temen nih, oh gila, tiba-tiba dia bilang, Vin, lu tahu nggak? Gue baru belajar Java, lebih enak lo, bla 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 bla. Bullshit. Kenapa? Lu satu aja belum paham, gimana ngomong bahasa pemrograman lain lebih enak? Kalau satu aja Anda belum paham bener-bener, kita belum paham, kan konyol. Benar gitu. juga sih kok. Ibaratnya kayak bayi baru lahir, belajarnya belajar apa ya? Belajar jalan lah. Jalan. Iya kan? Nggak mungkin naik sepeda. Iya, bener. Ya. Iya, Apalagi iya. begini, belum bisa jalan, berusaha mencoba jalan pakai tangan. Ya terbalik-balik lah. Bingung kok. Bener juga, berarti emang harus termanajemen dengan baik dan apa ya, ibarat kata tuh tahu benang merahnya. Betul. Dan fokus. Bener, Ya kan kok. bener, Fet. Nah, by the way nih kok, ngomongin tentang dunia IT kan kok. Kok pernah nggak sih pengen pindah jurusan? Kayak pindah jurusan, hampir. Iya. Oh iya kok. Hampir. Ya. Kenapa tuh kok? Karena apa? Jadi Koko dulu gini, jadi dulu Koko kuliah IT dapat pelajaran algoritma pemrograman. Oh iya, katanya itu paling susah. Ngeri banget. Aduh, merinding. Itu kalau Koko bilang bukan ngeri lagi, ngeri. Ya. Ngeri, guys. Ngeri. Ya. Itu kalau Koko udah bilang ngeri ya, Ngeri ya. itu levelnya di atasnya ngeri. Ya. Aduh. Kenapa? Karena itu dasarnya Red. Gitu, dasar dari seluruh pembelajaran di IT. Jadi kalau itu gagal ke belakangnya, wah makin susah lagi tuh. Ya. Dan terus kita kan di Indonesia itu tidak semua sekolah ngajarin coding sejak Awal. iya. sejak sekolah gitu ya. Nah jadi kebanyakan sekolah nggak belajar coding gitu. Nah jadi begitu masuk ya kaget. Wah apaan nih, gila, pusing banget ya. Nah lebih parahnya dulu Koko gini. Dulu Koko pada saat di kampus kan ada praktek ya, ada praktek. Nah praktek itu kan biasanya kan waktunya terbatas ya. Kalau waktunya terbatas nggak terlalu banyak hal yang bisa dibahas. Ya umumnya waktu dicontohin tuh kelihatannya gampang. Oh gampang lah, gue ngerti lah, gitu ya. Bisa lah gue. Iya. Tapi waktu ujian, Fet, soalnya kan nggak gampang. Iya bener. Kadang aneh-aneh juga dosennya. Benar. Kayak ngasihnya diajarin bla bla bla. Oh iya bisa gitu kan. Betul. Waktu kasih, aduh mati gue. Itu dia, Fet. Ya. Jadi dulu Koko waktu UTS dapat kisi-kisi, kok lihat nih, oh gila, kok dari kisi-kisi ini aja gue nggak ada yang bisa ya. Terus Gimana gimana? nih besok? Terus gimana? Wah kacau waktu itu, Fet. Waduh. Kacau. Gitu. Akhirnya kayak pengen, udahlah pindah jurusan aja lah gitu. Iya, jadi dulu gini, Koko juga pas awal, kenapa Koko bilang jangan pernah sistem kebut semalam? Karena Koko praktekin itu di awal. Karena Koko ngerasa pas di kampus itu ketemu pelajaran lab, oh gampang. Jadi Koko ngeremehin. Gitu. Oke. Ya. Nah setelah itu, baru Koko belajar nih, nemuin polanya. Harus termanage, gitu, sempetin waktu sekian jam per hari, gitu. Tadi gitu, Fet, akhirnya waktu itu UTS Koko dapet D. Ya. Berarti pernah dapat jelek gitu? D, itu UTS. D. Gitu. Wadaw. Itu nilai terjelek Koko. Gitu. Jadi nilai Koko itu di bawah 65, 60 sekian ya waktu itu. Nah, itu D waktu itu. Wah, disitulah Koko bertobat ya. Bener, Koko bertobat, Fred. Koko mikir, wah gila. Ini kan udah kuliah ya, nggak boleh main-main nih. Gitu. Kalau dulu SMA belajar biologi apa ya udahlah gitu ya, penting nggak penting gitu. Ya. Tapi kalau di sini kan hidup mati nih. Bener. Gitu. Nah akhirnya Koko baru benerin pola belajarnya. Sampai Koko ketemu, akhirnya ketolong masih bisa dapet A. Waduh. Akhirnya. Dari D ke A? Dari D ke A. Waduh, ngeri Gitu. juga. Ya. Jadi waktu Koko hitung, ya kan dapet D nih, Fet. Koko ngitung, kalau gue mau dapet A, nilai UAS gue harus berapa? Nilai UAS Koko harus di atas 95. Iya, ya udah berarti berapa tuh nilainya Iya, udah. iya. Aduh. Gitu. Tapi kalau dapat 95 di kampus tuh Veda tuh kayak aduh mati-matian gitu loh. Aduh gimana ya gitu. Iya. Tapi kalau Alvin karena termanajemen ya Karena kayak. termanajemen, Iya, betul. Kuncinya itu. Karena dulu tuh jujur Veda juga SKS mainnya gitu. Kalau jadinya tuh Sistem kebut malam. Iya, gitu capek juga ya kan, tertekan gitu kan. Iya. Ternyata ada tipsnya, wah mantep nih tips dari CEO. Wede. Nah kok ada pertanyaan lagi nih. Ini last question. Kan kalau anak IT ya kayak, wih banyak banget deh suka duka anak IT. Dukanya apa? Salah satunya adalah eja omlo. Oh iya. Eja omlo gitu. benar, Nah ya. kok pernah bucin gak kok? Wede. Waduh. Ya Allah, gue gimana dong? Nah ini dia ya. Gimana nih Ini gitu? ngomong-ngomong SPG gimana? di publish kali ya.
Tapi sebenarnya nih kok udah nggak usah di kokonya deh. Sebenarnya bener nggak sih kok kalau anak IT tuh rata-rata jomblo gitu? Kalau menurut koko gimana kok? Jadi gini, anak IT jomblo, anak IT bucin nggak gitu ya? Pernah bucin nggak? Bener. Nah jadi gini, koko cerita dikit nih. Waduh. Jadi di IT itu satu hal yang pasti, ya. Apa tuh kok? Ya, segala hal nggak ada yang pasti. Waduh. Ya. Tapi yang ini pasti. Waduh, apa tuh? Waduh, ini. Penasaran ya? Waduh. Mau tahu aja tuh banget. Tahu banget dong gitu. Apa tuh kok gitu? Jadi gini, satu hal yang pasti di IT adalah ceweknya dikit. Oh iya sih, emang gitu kan kok. Bener, itu udah pasti, Fet. Koko dulu, Fet, orientasi, gitu ya, masa orientasi. Ya, masuk nih, hari pertama kuliah kan orientasi dulu ya, orientasi. Masuk, begitu masuk, Koko buka pintu, jebret. Satu kelas, hampir 70 orang, Fet. Gitu. Koko lihat, set gitu ya, gila. Sepanjang mata memandang, Fet. Cowok semua, Fet. Waduh. Ceweknya? Ceweknya itu cuman 9 kalau nggak salah. 9 dari 70. Dari 70. 10%-nya ya kok ya? Iya, 10%-nya, 10% lebih Iya, dikit lah. iya lebih dikit lah kok ya. Iya, gitu. Ya, jadi, nah jadi, kalau ada yang cakep nih satu nih, wah gila. Anda harus bersaing dengan ribuan cowok-cowok IT yang begitu buas. Muati. Gitu. Tapi kalau cowok-cowok IT zaman aku ya kok, karena ada apa tuh namanya yang itu? Apa? Fortune, JKT. Waduh. Apa sih itu? JKT kok. Apa sih JKT48. Oh, JKT. Oh, JKT kan? JKT. Beda bukan JKT guys. JKT48 kalau di angkatannya Veda mah anak-anak itu pasti rata-rata tuh ngefansnya sama JKT48 gitu. Iya. Nah, temen aku juga banyak tuh. Oh iya. Sampai ngikutin acaranya gitu. Konser gimana datang ada temen aku yang kayak gitu. Balik lagi gini ya. Anak IT nih tips. Waduh, tips. And trik apa nih kok? Jangan terlalu introvert. Wadah. Harus bener apa? juga. Harus bergaul kayak. Harus bergaul. Karena Anda mau sepinter apapun, sejago apapun, ya cewek itu nggak akan tertarik kalau Anda nggak bisa bersosialisasi. Satu tips, iya kan? Yang kedua apa? Nggak bisa jaga penampilan. Waduh. Ya, bangun tidur rambut acak-acakan, kacamata tebel, baju kedodoran, celana kedodoran, sepatu sobek. Kok itu parah banget kok aja kebayang. Jangan dibayangin, jangan dibayangin. Ya. Nah jadi banyak anak IT yang kayak gitu. Oke. Ya, banyak anak IT yang kayak gitu. Gitu loh. Terus apalagi, nggak ada cewek yang tertarik kalau Anda nggak bisa ngobrol dengan enak. Oh iya. Ya, ketemu cewek nih, mau ngajak kenalan, gemeteran. Wadah. Gitu ya. Wah, mesti ngomong apa nih gitu ya. Udah pas nih momennya nih ya. Masuk kelas, duduk, cek, tiba-tiba bangku sebelah kiri Anda kosong. Wes, gila. Nah, si cewek ini datang telat. Wadah. Iya, duduk di sebelah. Harusnya kan, itu kan apa ya? Kesempatan. Koko bilang gini, Fred. Apa tuh kok? Iya. Itu tuh kalau kita bilang ya, mau sukses tuh kan ada kairosnya ya, ada waktunya Tuhan. Nah itu kan waktunya Tuhan, bener gak? Wadah. Udah dikirim nih, Anda berdoa tiap malam, Jodoh ya Allah. Tiba-tiba datang des sebelah kiri. Kalau Anda nggak bisa ngomong ya geblek. Ya iyalah, udah lewat dah. Lewat. Jadi milik orang. Wah. Iya, bener. Minimal berani ngomong kayak gini. Kelompok yuk. Mulai dari satu kelompok. Mulai dari satu kelompok juga sih kok. Ya kan jadi satu hati. Iya. Satu kelompok jadi satu hati. Oh, berarti menurut Kak Alvin, caranya tips buat cari jodoh untuk anak IT itu benar-benar yang pertama ngobrol, koneksi lah. Terus habis itu perhatikan penampilan karena ya itulah cewek lah. Agak rumit ya kok cewek ini ya. Benar. Cewek tuh rumit ya. Anda gantengnya belum tentu dilirik. Ya. Bener. Apalagi nggak ganteng gitu. Waduh, itu dia. Kalau nggak ganteng pun paling nggak bisa ngobrol. Benar. Aku kalau misalnya ada cowok gitu ya, yang enak diajak ngobrol tuh kayak seru aja gitu. Benar. Terus harus apa? Harus minimal ya, Anda harus pinter lah. Iya. Gitu ya. Karena cewek kalau udah masuk fase kuliah, mereka udah sedikit lebih pinter nih. Oke. Kalau pas zaman SMA ngeliatnya kadang-kadang udah nih, yang ganteng gitu ya, badannya jadi, perutnya kotak-kotak gitu ya, blow on bodo amat. Gitu. Ya. Oke. Tapi kalau udah pas kuliah, cewek pasti lebih pinter. Kenapa? Karena dia pasti mikir nih, ya kan, ini cowok kira-kira bisa nggak nih,
ya diajak hidup bersama. Bener, Ya kan? nafkahin gitu Iya kan. gitu. Bener. Kalau udah males-malesan, suram banget, yang Iya. nilainya jelek, ya jangan. Ih, gitu bye ya. aja deh, cowok Iya kayak bye gitu mah. aja udah gitu ya. Apalagi, waduh, ya kayak tadi gitu ya, celana Waduh. sobek-sobek gitu ya. Waduh, iya. Gitu, Amit deh. itu udah kacau Nah, gitu. itu dia Nah, tuh. jadi itu harus berprestasi. Ya. Nah, itu dia tuh IT people. Nah, udah di penghujung acara nih, kok udah penghujung Potnet. Udah seru banget ngobrol sama Ko Alvin kan. Sad deh. Ternyata tuh Ko Alvin nggak serius juga loh. Bisa diajak bercanda Enggak gitu. lah, tenang Iya, aja. tenang aja. Yang penting jangan SP aja, Veda aja kok. Yes. Oke, IT people, thank you banget buat IT people semua dan thank you banget buat Ko Alvin udah luangin waktu di Potnet hari Siap. ini. Dan kesimpulan dari Potnet hari ini itu untuk sosok CEO itu kayak termanajemen semua dari mulai kuliah, dari mulai bekerja, terus habis itu juga mau untuk bersosialisasi atau untuk bangun koneksi. Nah, itu kunci buat jadi CEO deh kayaknya. Bener nggak kok? Bener juga. Oke deh, so see you next time IT people. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi di channel Coursenet Indonesia. Dan jangan lupa subscribe Franciscus Alvin Luar biasa. untuk info-info IT yang menarik ya kok. Oke. Betul banget. So, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Goodbye. Bye. Potnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.